Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hera Puspanita dengan NIM 22 akhiran 185 dari kelas Mesin Learning B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Mesin Learning dengan judul Implementasi Algoritma XGBoost dengan pendekatan metode support vektor mesin atau SVM untuk klasifikasi penyakit stroke. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan di sini adalah terbelakang, pertanyaan penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, serta metode usulan. Yang pertama yakni latar belakang, stroke merupakan tantangan kesehatan global yang mendesak, membutuhkan metode deteksi dini yang cepat serta akurat. Machine learning, khususnya SVM, sering menjadi pilihan utama untuk tugas klasifikasi medis. Kombinasi metode Ensemble XGBoost dengan SVM untuk prediksi stroke merupakan area yang masih sangat jarang dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan merancang model ensemble untuk mencapai akurasi prediksi yang lebih superior dibanding SVM tunggal. Pertanyaan penelitian, berapa sih hasil akurasi yang dapat dihasilkan dari penerapan kinerja SVM Ensemble XGBoost dengan SVM saja dalam klasifikasi penyakit stroke? Batasan masalah. Saya menggunakan dataset kesehatan dengan jumlah 5.110 data. Data tersebut memuat informasi terkait pasien yang mengalami stroke maupun tidak. Dataset ini memiliki 11 fitur, yaitu ada ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, smoking status. Metode usulan yang digunakan yaitu metode SVM, Ensemble XGBoost. Fungsi kernel yang akan digunakan adalah kernel linear. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya yakni agar dapat mengetahui hasil besarnya akurasi yang diperoleh untuk klasifikasi penyakit stroke dari perbandingan kinerja support vektor mesin Ensemble XGBoost dengan SVM saja. Untuk manfaatnya sendiri agar menghasilkan suatu model yang dapat melakukan klasifikasi penyakit stroke sehingga hasilnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk penelitian terdahulu yang pertama, di sini ada jurnal yang dibuat oleh Abdul Mizar dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Prediksi Stroke menggunakan metode machine learning dengan algoritma XGBoost diperoleh hasil akurasi 96%. Lalu ada Andrian dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Komparasi Kinerja Algoritma XGBoost dan Algoritma SVM untuk diagnosa penyakit kanker payudara diperoleh akurasi 95,12%. Selanjutnya ada Oladunjoy dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Prediksi Stroke menggunakan Small T untuk balancing data, XGBoost dan KNN Algoritma Ensemble diperoleh hasil akurasi 97%. Selanjutnya ada Doni dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Optimasi Metode SVM dan XGBoost menggunakan pemilihan fitur untuk meningkatkan kinerja klasifikasi diperoleh hasil akurasi 91,4%. Metode usulan. Yang pertama, data understanding. Penelitian ini menggunakan dataset kesehatan penderita stroke yang diperoleh dari Kaggle. Data ini berjumlah 5.110 record data pasien dengan total 11 fitur. Variabel targetnya adalah stroke yang menunjukkan apakah pasien pernah mengalami stroke atau tidak. Data pasien stroke ada 249 dan yang tidak stroke ada 4.861. Di sini sangat jelas terlihat bahwa datanya imbalance. Seperti ini tampilan datanya. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada beberapa fitur yakni ID, gender, age, hypertension, dan sebagainya. Sebaran data, jika kita presentasikan menjadi persen, maka data yang stroke hanya 4,9% dan data yang tidak stroke ada 95,1%, di mana imbalance-nya sangatlah ekstrim. Selanjutnya kita lakukan pre-processing data. Di sini kita melakukan cleaning data. Seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar tersebut dan sudah saya lingkari juga, untuk lebih tepatnya yang di cleaning adalah kolom ID karena di sini tidak kita butuhkan, maka dari itu akan saya cleaning. Before-nya ada di atas, after-nya seperti gambar yang di bawah. Kolom ID dihilangkan. Selanjutnya ada transformasi data. Sesuai dengan yang saya beri lingkaran, yaitu ada gender, ever married, work type, resident type, dan juga smoking status, yang mana sebelum dilakukan encoding,
Data ini berisi kategorikal, dan setelah dilakukan encoding datanya menjadi numerik. Selanjutnya adalah normalisasi data. Di atas tampilan data yang belum dilakukan normalisasi, setelah itu kita melakukan normalisasi min-max. Hasilnya seperti gambar yang ada di bawah. Nah, setelah itu imputasi missing value dengan median. Bisa dilihat pada kolom BMI bahwa ada beberapa baris yang none, maka dari itu kita akan imputasi missing value-nya menggunakan median. Selanjutnya oversampling dengan small t. Sudah saya sampaikan ada berapa banyak data yang stroke dan tidak stroke, maka dari itu imbalance-nya sangatlah ekstrim. Jadi saya menggunakan small t untuk membalancekan datanya. Mengapa saya melakukan oversampling tidak undersampling? Karena menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca, untuk kasus data imbalance-nya ekstrim, jika dilakukan undersampling maka sangat banyak sekali data yang terbuang, dan data itu jika dibuang maka banyak sekali juga informasi yang akan hilang. Maka dari itu lebih baik kita melakukan oversampling. Dan oversampling yang saya pilih di sini adalah small t. Mengapa saya memilih small t tidak yang lain? Karena jika saya menggunakan yang lain, contohnya seperti random oversampler, maka kita bisa lihat bagaimana cara kerjanya random oversampler, yaitu menduplikat data yang minoritas supaya jumlahnya bisa balance dengan data yang mayoritas. Dan itu bisa menimbulkan masalah baru, yaitu akan overfitting, yang dimana mesin itu lebih hafal dengan data yang diduplikat tersebut. Jadi ketika bertemu dengan data baru, mesin kinerjanya mungkin tidak akan stabil, tidak akan bagus. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya masukkan sebelah kiri sebelum dilakukan oversampling, dan sebelah kanan setelah dilakukan oversampling. Datanya sudah balance. Selanjutnya ada arsitektur perancangan sistem. Yang pertama, kita memasukkan dataset stroke, lalu kita lakukan pre-processing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita melakukan cleaning data, transformasi data, imputasi missing value menggunakan median, lalu kita lakukan small t. Setelah itu kita masuk ke proses processing, yaitu yang pertama pembagian data, training dan testing. Setelah itu data training dilakukan key fault cross validation, lalu data training itu dimodelkan dengan SVM dan diuji menggunakan SVM Ensemble XGBoost. Dan untuk data testing langsung diuji menggunakan SVM Ensemble XGBoost, lalu evaluasi model dan masuk ke post processing, yaitu hasil klasifikasinya. Setelah itu ada flowchart algoritma SVM. Flowchartnya yakni menginputkan datasetnya, lalu kita menghitung dot product dengan menggunakan kernelnya. Sudah jelas menggunakan kernel linear. Selanjutnya menghitung matriks Hessian, menghitung nilai error, menghitung nilai delta, menghitung nilai alpha baru, menghitung nilai bias, menghitung dot product data uji dan data latih, melakukan uji parameter, menghitung fungsi keputusan, dan sebagainya. Lalu ada flowchart untuk algoritma SVM Ensemble XGBoost, yaitu menginputkan dataset, melakukan pre-processing, lalu jika data itu lebih kecil sama dengan 80%, jika iya maka kita melakukan feature scaling, jika tidak maka langsung ke XGBoost classifier. Lalu melakukan model evaluation, dan muncullah evaluasi matriksnya. Skenario uji coba. Pada skenario pertama, kita menggunakan SVM dengan kernel linear. Pengujian data menggunakan key fault sama dengan 5, lalu parameter C yang digunakan adalah 100. Untuk skenario 2, kita menggunakan SVM XGBoost menggunakan kernel linear dengan pengujian data menggunakan key fault sama dengan 5, lalu parameter C yang digunakan adalah 100, dan dengan estimator XGBoost yang digunakan adalah 200. Hasil dan pembahasan pada skenario 1. C-nya kan 100, akurasi yang diperoleh 0,777 sekian, lalu presisinya 0,78 sekian, recall advance score, dan waktu komputasinya juga 35, sekian detik. Hasil pengujiannya menunjukkan 77,7% akurasinya, dan waktunya itu 35,8348 detik. Dan untuk skenario yang kedua,
Akurasinya sebesar 98,1% dengan waktu komputasi sekitar 29,758 detik, dan juga terdapat hasil presisi sebesar 98%, recall sebesar 98%, dan advance score sebesar 98%. Nah, untuk confusion matrix dari SVM-nya sendiri seperti ini. Dan untuk confusion matrix SVM Ensemble XGBoost seperti ini. Bisa dilihat sendiri akurasi jika menggunakan SVM saja maka akurasinya sebesar 77,7%. Tetapi jika kita menggunakan SVM Ensemble XGBoost maka akurasinya meningkat sangat signifikan, yakni sebesar 98,1%, yang mana sudah terbukti bahwa SVM sendiri dan SVM Ensemble XGBoost itu sangat bagus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.